Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu, memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talang. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil kita bisa melihat orang-orang benar yang mengatakan tentang kebenaran justru ditangkap, justru dituduh, justru dikatakan bahwa ini itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa melihat orang-orang baik di sana pasti kita yakini bahwa dia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Karena hati nuraninya yang mendorong dia untuk mengatakan dan melakukan kebaikan. Yeremia, nabi Tuhan, dikatakan yang keliru. Bacaan Injil kita mendengarkan Yohanes Pembaptis dikatakan keliru. Nah, sekarang kalau demikian, Ibu Bapak saudara kasih dalam Tuhan, mengapa orang itu mengatakan keliru? Mereka dianggap salah karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dikehendaki, paling tidak oleh orang banyak, atau kalau dalam Yohanes Pembaptis ini dalam bacaan Injil itu oleh raja. Seolah-olah omongan pemimpin itu adalah omongan Tuhan, sehingga kebaikan, kebenaran dibungkam. Namun kita bisa melihat walaupun Yohanes Pembaptis ada di penjara, omongan tentang kebaikan itu tidak hilang. Justru tetap ada. Bahkan saat Yohanes Pembaptis meninggal pun Herodes itu tetap ingat akan kata-kata Yohanes. Sehingga saat melihat Tuhan Yesus, Herodes mengira bahwa ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Kenapa? Karena suara kebaikan itu tetap bergema walaupun orang itu berusaha untuk menutup pikirannya. Kebaikan itu tetap menggema. Jadi kalau orang-orang melakukan kesalahan atau tindakan yang keliru, suara kebaikan itu tetap ada dalam pikirannya. Ibu Bapak satu kasih dalam Tuhan. Mungkin kita bisa melihat begini, kita bandingkan. Pernah pada saat mau untuk menjelang tidur, mungkin pada saat mau ada di ambang tidur, Anda ingat dengan tindakan Anda mungkin siang atau pagi hari yang melukai orang, sehingga Anda kecewa dengan diri Anda sendiri. Pernah terjadi seperti itu? Kita bisa melihat kebenaran itu tetap mau untuk disuarakan. Kita pada waktu malam itu mungkin kita merasa kecewa, merasa
salah. Namun sayangnya, bangun tidur, pagi hari berikutnya, bangun tidur, kita tidak minta maaf pada orang yang kita salahi. Kita tetap istilahnya itu dalam pikiran kita tetap menggemakan itu suara tindakan-tindakan yang keliru. Ini yang dialami oleh Herodes. Harusnya kalau kita misalnya dalam pada saat kita ingat seperti itu, paginya kita ketemu dengan orang itu, kita minta maaf karena tindakan kita yang keliru. Harusnya. Maka kita bisa melihat Herodes, kekecewaannya dibawa dengan seperti itu. Dia memaknai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu karena Yohanes itu dianggap sudah bangkit dari mati. Kenapa? Karena tindakan-tindakan itu, ya Herodes mau mengatakan bahwa tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang dari Allah, mustahil dilakukan oleh manusia. Sebetulnya Herodes mau mengatakan seperti itu. Maka dia mengatakan, untuk membenarkan itu, dia mengatakan, oh ini Herodes yang ini Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit sehingga mampu melakukan tindakan-tindakan di luar manusia. Ini karena hati yang merasa kecewa karena telah melakukan kesalahan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan mendalami mengenai Yohanes Pembaptis. Namun kita mencoba untuk melihat hati dari Herodes itu supaya kita bisa belajar dari Herodes. Sekarang, kalau demikian, bacaan ini mau mengajak apa supaya kita belajar dari Herodes? Yakni selama suara kebenaran, keadilan itu berbicara di dalam hati dan pikiran kita, kita berusaha untuk taat dengan itu. Kalaupun kita misalnya itu nyelai atau kita melakukan tindakan yang keliru, yang berbeda dengan suara kebenaran itu, berani nggak kita minta maaf? Orang yang rendah hati, orang yang besar hati adalah orang yang mampu melakukan tindakan minta maaf. Kadangkala kita dengan mudah mengatakan kata maaf kalau kita tidak melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, justru kita seringkali mengalami kesulitan untuk mengatakan kata maaf. Misalnya jalanan penuh, lalu kita mengatakan maaf, saya mau melewati jalan itu. Padahal kita tidak melakukan kesalahan, kita dengan mudah mengatakan kata maaf. Tapi ternyata butuh kebesaran hati. Kalau tindakan kita keliru, kita minta maaf pada orang yang kita salahi. Kalau demikian, kita diingatkan, mari kita bersama-sama dengan hidup beriman ini, kita juga mengolah hati untuk setia dan taat dengan suara kebenaran yang dalam diri kita. Dengan kita, kalau melakukan tindakan yang keliru, kita minta maaf terhadap orang itu dan juga sekaligus kepada Allah. Karena tindakan kita minta maaf kepada Allah harus disertai juga tindakan minta maaf kepada orang yang mungkin kita salah. Dengan seperti itu, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang tulus. Selamat merenungkan.